Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Estesianita, Hana Salsabila, Sania Putri Alisha, Sri Salvina Devi Maharani, Cindy Jonifer, dan Dewi Septiani Sukma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai financial modeling terkait PT Ultra Jaya Milk Industry. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mendownload laporan keuangan perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang akan digunakan untuk historical result pada financial modeling. Laporan keuangan yang dibutuhkan yaitu income statement, balance sheet, dan cash flow. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan memindahkan angka dari laporan keuangan ke dalam financial modeling. Angka yang terdapat pada income statement, balance sheet, dan cash flow. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proyeksi atau forecasting period pada 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya kita masuk kepada forecasting. Sebelum kita melakukan forecasting, kita akan melakukan asumsi-asumsi untuk membantu kita dalam melakukan forecasting. Nah, di sini untuk tahun 2021 kami mengasumsikan bahwa pertumbuhan penjualan setiap tahunnya akan bertambah sebesar 5%. Asumsi ini beralaskan yaitu mulai dari tahun 2021 penjualan sudah mulai normal. 9% dari merupakan angka di antara persentase terendah dan tertinggi tahun sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan asumsi tersebut, kita akan memasukkan angka pada revenue, yaitu dengan menggunakan rumus 1 ditambah dengan growth dari revenue yaitu 9% dikali dengan pendapatan tahun sebelumnya. Nah, sehingga didapat pendapatan pada tahun 2021 yaitu sebesar 6.504.425 Rumus yang digunakan pada forecasting untuk revenue ini dapat digunakan juga untuk tahun selanjutnya yaitu 2022, 2023, dan 2024 serta 2025. Selanjutnya, kita akan melakukan forecasting terhadap cost of goods sold. Nah, pada cost of goods sold, kami merasumsikan bahwa cost of goods sold yang terpakai yaitu 63% dari revenue tahun berjalan. Ini diasumsikan beralasan karena rata-rata COGS dari tahun sebelumnya. Nah, didapatlah angka 4.97787. Ini dihasilkan dari presentasi pada cost of goods sold dikali revenue pada tahun tersebut. Nah, rumus ini dapat juga digunakan untuk tahun-tahun selanjutnya. Setelah kita mendapatkan forecasting untuk revenue dan cost of goods sold, didapatlah gross profit, yaitu dari pengurangan antara revenue terhadap cost of goods sold. Selanjutnya kita melakukan forecasting terhadap selling expense. Dalam asumsi kami, selling expense itu sebesar 14% dari penjualan. Asumsi ini diberlandaskan karena rata-rata selling expense dari tahun sebelumnya. Nah, setelah itu kita dapatkan selling expense sebesar 910.619. Ini didapat dari persentase selling expense dikali dengan revenue. Selanjutnya kita melakukan forecasting terhadap general and administrative expense. Nah, sama dengan selling expense tadi, kami berasumsikan bahwa general dan administrative expense ini sebesar 3% dari revenue. Mengapa demikian? Karena kami berasumsikan rata-rata administration dan general expense dari tahun sebelumnya. Sehingga didapatlah general expense kita sebesar 195.133 yang didapat dari revenue dikali dengan persentase dari general dan administrative expense.
Selanjutnya, kita masuk kepada forecasting untuk loss on forex exchange rate net dan loss on sales of fixed asset. Di sini kami berasumsi bahwa loss on forex exchange rate itu sebesar 5.000 setiap tahunnya. Sedangkan untuk loss on sales of fixed asset, kami mengasumsikan bahwa terjadinya kerugian setiap tahun sebesar 1.500. Selanjutnya, kita melakukan forecasting terhadap gain loss in difference of livestock fair value. Nah, di sini kami berasumsi bahwa gain loss in difference of livestock fair value itu mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar minus 5%, minus 1% untuk tahun 2002, dan 2% pada tahun 2023, 3% 2024, dan naik lagi sebesar 5% untuk 2025. Asumsi ini beralasan karena asumsi keuntungan penjualan ternak meningkat. Nah, dengan begitu, dengan menggunakan rumus asumsi dari gross land in different livestock dikali dengan persen long term dikali dengan long term dari livestock, yaitu didapatlah sebesar 9.757, 2.127 untuk tahun 2022, 4.637 untuk 2023, 7.581 untuk 2024, dan 13.772 pada 2025. Nah, selanjutnya kita melakukan forecasting untuk other income. Nah, kali ini asumsi kami pada other income yaitu sebesar 100.000 setiap tahunnya. Selanjutnya untuk financial income net. Nah, untuk financial income net ini kami mengasumsikan bahwa financial income ini akan bertambah setiap tahunnya sebesar 3%. Asumsi ini beralasan karena rata-rata pada tahun sebelumnya, sehingga didapatlah financial income yaitu sebesar 64.046, 86.769, 112.806, 148.721, dan 192.044. Nah, setelah kita membuat expand pada forecasting tahun 2021 sampai 2025, didapatlah total expense sebesar 963. Nah, didapat juga lah earning before tax yaitu sebesar 1.456.674. Nah, untuk tax kami berasumsikan bahwa tax rate itu sebesar 22% dan 20% hingga tahun 2025. Ini asumsi kami berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga didapatkanlah tax pada tahun 2021 sebesar 320.908, 321.221 untuk tahun 2022, 353.305 untuk tahun 2023, dan 388.897 untuk tahun 2024, dan 429.124 untuk tahun 2025, sehingga didapatlah net earning 1137766, 1284885 untuk tahun 2022, 1414219 tahun 2023, 2024 1555558, dan untuk tahun 2025 1716 497. Nah, selanjutnya kita akan melakukan forecasting terhadap akun receivable. Nah, untuk akun receivable ini sebelumnya kita akan membuat asumsi bahwa perputaran untuk akun receivable tersebut dalam bentuk hari yaitu sebesar 36 hari setiap tahunnya. Nah, untuk mendapatkan akun receivable netnya, kami melakukan rumus yaitu perputaran per tahunnya dikali dengan revenue dibagi dengan 365 hari. Nah, didapatlah 641, 699.270 untuk 2022, 762.205 untuk 2023, 830, 803 untuk 2024, dan 905.575 untuk tahun 2005. Nah, sedangkan untuk other receivable kami berasumsikan bahwa setiap tahunnya other receivable itu sebesar 45.000.
Lanjut kepada fair value through other comprehensive income statement. Nah, di sini kami berasumsikan bahwa asumsi pada tahun 2021 itu tetap seperti seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Hingga tahun 2025 pun kami berasumsikan bahwa untuk fair value through other comprehensive income statement investment itu tetap hingga tahun 2025 sebesar 2.346.825. Selanjutnya kita masuk kepada inventories. Nah, di sini kami berasumsikan bahwa perputaran untuk inventories itu sebesar 86 hari setiap tahunnya. Sehingga didapatlah dengan menggunakan rumus perputaran inventories dikali dengan COGS dibagi 365. Sehingga didapatlah angka 965506 untuk tahun 2021, 10.52.402 2022, 1147.118 untuk 2023, 1250 358 untuk 2024 dan 1362 891 untuk tahun 2005. Nah, untuk advance payment kami berasumsikan bahwa advance payment ini tetap 10.000 setiap tahunnya. Selanjutnya kita melakukan forecasting terhadap prepaid tax. Nah, pada prepaid tax ini didapat bahwa kami asumsikan bahwa 20% dari pajak terutang itu akan dibayar oleh perusahaan. Nah, sehingga didapatlah rumus pada teks di income statement dikali dengan 20%, sehingga didapatlah 64.182 pada tahun 2021, 64.244 2022, 76.661 2023, 7779 2024 dan 85.825 untuk 2025. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prepaid expense. Nah, untuk forecasting prepaid expense ini kami mengasumsikan bahwa prepaid expense setiap tahunnya itu sama, yaitu sebesar 1.500.000. Nah, untuk investment in government bonds kami mengasumsikan bahwa obligasi sudah jual di tahun 2021 sehingga tidak ada lagi investment in government bonds. Selanjutnya kita masuk kepada non-current financial asset. Nah, non-current financial asset ini kami mengasumsikannya bertambah sebesar 100 setiap tahunnya, di mana non-current financial assessment tahun sebelumnya ditambah dengan 100 hingga pada tahun 2025 non-current financial assetnya itu sebesar 2.062. Selanjutnya, kita masuk kepada forecasting untuk investment in associated and joint ventures. Nah, di sini kami berasumsikan bahwa setiap tahun investment in associated ini akan bertambah sebesar 15.000 setiap tahunnya dari saldo akhir tahun sebelumnya. Seperti tahun 2020 itu sebesar 135.624. Nah, pada tahun 2021 kami tambahkan dengan 15.000 sehingga didapat 150.624. 2022 165.624, 180 untuk 624 untuk 2023, 195.624 untuk 2024 dan 210.624 untuk tahun 2025. Nah, untuk livestock net itu kami berasumsikan bahwa setiap tahun long term livestock ini akan bertambah setiap tahunnya sebesar 3%, sehingga dapatlah angka 19.5133 untuk tahun 2021, 212.695 untuk 2022 dan 231837 untuk 2023 hingga seterusnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang long term fixed asset. Nah, fixed asset ini didapat dari angka yang terdapat pada supporting schedule kita, yaitu pada PPE closing. Nah, nanti kita akan membahas tentang supporting schedule ya. Selanjutnya kita masuk kepada forecasting untuk right of use asset net. Ya, di sini kami berasumsi bahwa pada tahun 2021 hingga 2025 tidak ada perubahan pada right of use asset net yaitu sebesar 47.851. Selanjutnya kita melakukan forecasting terhadap intangible asset. Nah, pada intangible asset ini kami mengasumsikan bahwa perubahan untuk intangible asset ini sebesar
20% minus 20% setiap tahunnya, sehingga didapatlah intangible asset untuk tahun 2021 sebesar 4.519, untuk 2021 3615 2022, 2892 2023, 2314 2024, dan 1851 untuk tahun 2025. Nah, selanjutnya kita masuk kepada different tax asset. Nah, untuk different tax asset, kita mengasumsikan bahwa setiap tahunnya pajak yang ditangguhkannya itu sama, yaitu sebesar 10.000 per tahun. Nah, selanjutnya kita masuk kepada other non-current asset. Nah, untuk other non-current asset ini, kami mengasumsikan bahwa asumsinya itu bahwa other non-current asset berkurang 10% setiap tahunnya, yaitu dengan menggunakan rumus H71 atau saldo pada tahun sebelumnya dikali dengan 90%, sehingga didapat 377.865. Untuk tahun 2021, 340.079 untuk tahun 2022, 306071 untuk tahun 2023, 275464 untuk 2024, dan 247917 untuk tahun 2025. Sehingga didapatlah total aset kita yaitu sebesar 8740.917, 9662 648 untuk tahun 2022, 10717 160 untuk 2023, 12118 817 untuk 2024, dan 13786 787 untuk tahun 2025. Selanjutnya kita masuk kepada forecasting pada liabilities. Nah, untuk short term bank loan, kami berasumsikan bahwa short term bank loan ini berkurang sebesar 500 setiap tahunnya, sehingga didapatlah angka sebesar 1736, 1236, 736, dan 236. Selanjutnya kita masuk kepada forecasting untuk akun payable. Nah, di sini kami mengasumsikan bahwa perputaran untuk akun payable itu sendiri yaitu sebesar 44 hari, sehingga untuk mendapatkan forecasting untuk akun payable yaitu dengan menggunakan perputaran dikali dengan cost of goods sold dibagi dengan 365 hari, sehingga didapatlah angka berikut sebagai forecasting untuk tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya kita masuk kepada other current liabilities. Pada other current liabilities ini kami mengasumsikan bahwa other current liabilities itu sebesar 1 juta setiap tahunnya. Nah, sama dengan different tax liabilities. Kami berasumsi bahwa utang pajak itu sebesar 10.000 setiap tahunnya. Nah, selanjutnya post employment benefit liability. Nah, di sini kami mengasumsikan bahwa persentase post employment benefit liability ini yaitu sebesar -1 setiap tahunnya, sehingga didapatlah post employment benefit liability sebesar angka yang telah tertera untuk tahun 2021 hingga 2025 menggunakan rumus persentase post employment ditambah 1 dikali dengan saldo tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada other non-current liabilities. Nah, di sini kami mengasumsikan bahwa asumsi mulai normal, sehingga non-current liabilities itu berkurang setiap tahunnya, yaitu sebesar 200.000. Di sini kami mengasumsikan untuk tahun 2021 itu sebesar 1.200, tahun 2022 800, tahun 2023 400, tahun 2024 200, dan tahun 2005 100, sehingga didapatlah total liabilities sebesar yang tertera pada layar kita kali ini. Selanjutnya kita masuk kepada share capital. Nah, di sini kami mengasumsikan bahwa setelah tahun berikutnya atau tahun 2021 perusahaan tidak melakukan perubahan pelepasan saham ke publik, sehingga saham yang terdapat pada perusahaan itu hasilnya sama dari tahun 2001 hingga tahun 2025 sebesar 577.676. Nah, begitu juga dengan additional paid in capital, tidak melakukan perubahan setiap tahunnya. Nah, pada treasury share perusahaan tidak melakukan
penarikan saham kembali dari publik, sehingga penarikan saham yang terjadi itu sama dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Selanjutnya kita masuk kepada loss on remeasurement of post employees benefit liability net. Nah, di sini kami berasumsi bahwa persentase untuk loss on remeasurement of post employee benefit itu sebesar 22% setiap tahunnya. Nah, sehingga didapatlah angka 24637 dan seterusnya untuk tahun 2021 hingga 2025. Sekarang kita masuk kepada forecasting untuk unrealized gain of change in fair value of investment. Asumsinya tahun setelahnya tidak terjadi perubahan, sehingga untuk unrealized gain of change in fair value investment ini akan sama hasilnya dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 38511.000. Selanjutnya kita masuk kepada retained earning. Nah, untuk retained ini kami beranggapan bahwa didapat dari saldo tahun sebelumnya ditambah dengan net earning pada tahun yang berjalan, seperti tahun 2021 ini ditambah net earning pada tahun 2021 ditambah dengan net earning tahun sebelumnya, sehingga didapatlah angka seperti yang tertera dalam layar. Selanjutnya kita masuk kepada non-controlling interest. Nah, pada non-controlling interest ini kami beranggapan atau berasumsi bahwa non-controlling interest ini akan bertambah setiap tahunnya sebesar minus 7%, sehingga didapatlah angka yang tertera pada layar kita kali ini, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Setelah itu didapatlah total liabilities dan shareholder equity sebesar 8740, 917 hingga seterusnya. Dan setelah dilakukan cek, ternyata hasil dari aset dikurang total liabilities dan shareholder itu 0, sehingga untuk balance atau tidaknya balance sheet itu sudah balance. Selanjutnya kita masuk kepada forecasting untuk cash flow statement. Yang pertama, cash received from operating activity. Nah, di sini kami melakukan rumus dengan 1 ditambah persentase dari revenue dikali dengan saldo cash received from operating activity tahun lalu, sehingga didapatlah angka 16,03486. Nah, begitulah seterusnya untuk sampai tahun 2025. Selanjutnya ditambah dengan receipt from other income. Receipt from other income kami asumsikan yaitu sebesar 100.000 setiap tahunnya. Selanjutnya kita kurangi dengan payment for the expense and tax. Di sini kami beranggapan atau berasumsi bahwa payment for other expense and tax ini itu sama setiap tahunnya, yaitu sebesar 55.000, sehingga didapatlah cash from operation sebesar 1648 hingga 2308451 tahun 2025. Selanjutnya kita masuk kepada investing cash flow, yaitu untuk proceeds from sales of government bond. Pada tahun 2021 perusahaan melakukan penjualan government bond, semua government bond yang ada pada perusahaan, sehingga pada tahun 2022 hingga 2025 kami asumsikan bahwa tidak ada lagi government bond pada perusahaan. Selanjutnya masuk kepada decreasing other non-current asset. Nah, di sini kami berasumsi di sini kami mendapatkan angka ini dari pengurangan pada akun other non-current asset. Other non-current asset tahun 2001 dikurang dengan other non-current asset pada tahun 2020, sehingga didapatlah decreasing other non-current asset sebesar 41985. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proceeds from sales of
livestock dan proceeds from sales of fixed asset. Nah, di sini kami berasumsi bahwa perusahaan tidak melakukan penjualan terhadap livestock dan fixed asset mereka, sehingga tidak ada nilai atau angka pada tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya masuk kepada fixed asset purchase. Kami beranggapan bahwa perusahaan akan melakukan pembelian terhadap fixed asset sebesar 200.000 setiap tahunnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada investment in livestock. Nah, di sini kami melakukan rumus terhadap long term livestock net, di mana di sini terdapat penambahan jumlah antara tahun 2020 dengan 2021, sehingga diasumsikan bahwa perusahaan melakukan investment terhadap livestock, sehingga setiap tahunnya livestock itu jumlahnya bertambah. Investment terhadap livestock itu bertambah. Selanjutnya untuk purchase of intangible asset. Nah, untuk purchase of intangible asset, perusahaan melakukan penjualan setiap tahunnya karena pada balance sheet bagian intangible asset kami berasumsi bahwa mereka melakukan penjualan setiap tahunnya, sehingga untuk purchase of intangible asset ini berangka positif karena mereka melakukan penjualan setiap tahunnya, penjualan aset tak berwujud setiap tahunnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada additional to right use asset. Nah, di sini perusahaan melakukan penambahan terhadap right use of asset sebesar 1.160.177.773 pada tahun 2022. Lalu kemudian melakukan penjualan terhadap right use of asset itu sebesar 61.100 pada tahun 2023. Kemudian melakukan penambahan lagi sebesar 228.690 tahun 2024 dan melakukan penambahan lagi pada tahun 2025 sebesar 244.808. Nah, selanjutnya government bonds. Government bonds, karena kita telah mengatakan bahwa proceeds from sales of government ini sudah dijual pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 government bonds itu sudah tidak ada lagi hingga tahun 2025. Karena tahun 2022 hingga 2025 kami asumsikan perusahaan tidak membeli obligasi pemerintahan lagi. Nah, untuk investment in joint venture kami berasumsikan bahwa perusahaan melakukan investment in joint venture itu sebesar 15.000 setiap tahunnya. Lanjut ke net cash from unconsolidated subsidiary. Nah, perusahaan tidak melakukan itu pada tahun 2021 hingga 2025. Sama dengan proceeds from monetary interest, perusahaan juga tidak melakukan kegiatan monetary interest, sehingga tidak diperlukan angka pada proceeds from monetary interest. Sehingga cash from investing kita menjadi 671.445 hingga 50.09.635 sehingga tahun 2025. Selanjutnya kita masuk pada financing cash flow. Di sini yang pertama untuk proceeds medium term notes. Di sini perusahaan tidak melakukan medium term notes, sehingga kami asumsikan angkanya 0 dari 2021 hingga 2025. Selanjutnya treasury shares. Nah, kami berasumsi bahwa perusahaan tidak melakukan penarikan kembali terhadap saham-saham mereka, sehingga tidak ada angka pada tahun 2021 hingga 2025. Lanjut kepada payment of dividend. Nah, untuk payment of dividend ini kami mengasumsikan bahwa perusahaan
melakukan payment dividen itu setiap tahunnya sebesar 2% dari pendapatan, sehingga didapatlah payment for dividend tahun 2021 itu sebesar 130,088 hingga 183,631 pada tahun 2025. Selanjutnya payment of long term bank loan net. Nah, ini kami mendapatkan angka ini dari pengurangan antara other non current liabilities pada tahun 2021 dikurang other non current liabilities pada tahun 2020, sehingga didapatlah angka pada payment of long term bank loan sebesar 320,429 hingga 100.000 pada tahun 2025. Nah, kita lanjut masuk kepada payment of liability for purchase of machinery. Nah, di sini kami beranggapan bahwa atau berasumsi bahwa pembayaran utang untuk pembelian mesin itu sama harganya dengan tahun 2020, hingga dari tahun 2021 hingga 2025 itu harganya tetap. Selanjutnya kita masuk kepada payment of short term loan net. Nah, di sini kami berasumsi bahwa pembayaran utang jangka pendek itu sebesar 500 per setiap tahunnya. Selanjutnya kita masuk kepada payment of lease payable. Nah, di sini kami berasumsi bahwa payment untuk of lease payable-nya untuk tahun 2021 itu sebesar 20.000, 2022 25.000, 2023 300.000, 40.000 dan 50.000 pada tahun 2025. Nah, sehingga didapatlah cash from financing sebesar 491,853 hingga 354,703 pada tahun 2025. Selanjutnya, kita akan mencari forecasting in net increase decrease in cash. Nah, ini didapat dari cash from operation ditambah cash from investing dan ditambah dengan cash from financing, sehingga didapatlah 485 hingga 1.044.144 pada tahun 2025. Kemudian kita bandingkan kemudian kita dapatkan opening cash balance. Opening cash balance ini didapat dari closing cash balance tahun sebelumnya, sehingga didapatlah cash balance pada tahun 2021 sebesar 21.134.857 hingga tahun 2025 sebesar 6.401.473. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian supporting schedule. Pertama itu working capital schedule. Untuk mendapatkan net working capital, kita perlu melingkan dulu berapa besarnya account receivable, inventory, dan account payable. Nah, pada tahun 2021, account receivable-nya yaitu 641.532, pada tahun 2022 699.270, pada tahun 2023 account receivable-nya 762.205, pada tahun 2024 838.03, pada tahun 2025 905.575. Sedangkan inventory pada tahun 2021 yaitu sebesar 965.506, 1052402 pada tahun 2022, pada tahun 2023 yaitu 1147118, pada tahun 2024 1250358, pada 2025 yaitu 1362891. Nah, account payable pada tahun 2021 yaitu 493980, pada tahun 2022 538438, pada tahun 2023 586897, pada tahun 2024 639718, dan pada tahun 2025 yaitu 697293. Nah, untuk mendapatkan net working capital, maka kita memakai rumus yaitu account receivable ditambah dengan inventory dikurang dengan account payable. Maka didapat pada tahun 2021 net working capitalnya yaitu 1.113.059, pada tahun 2022 yaitu 1.234, pada tahun 2023 didapat net working capitalnya yaitu 1.322.270,
425. Pada tahun 2024 yaitu 1.441.443. Pada tahun 2025 yaitu 1.571.173. Nah, untuk dapat melihat change in networking capitalnya, maka kita memakai rumus yaitu networking capital pada tahun sekarang ini dikurang dengan networking capital tahun sebelumnya, maka didapat untuk tahun 2021 yaitu 1.113.059 dikurang dengan networking capital pada tahun 2020 yaitu 1.117.777, maka didapat change in networking capitalnya sebesar minus 4.718 pada tahun 2022 yaitu 100.175, pada tahun 2023 yaitu 109.191, pada tahun 2024 yaitu 119.018, pada tahun 2025 yaitu 129.730. Nah, selanjutnya yaitu depreciation schedule. Yang pertama, kita harus mengisi dulu pada tahun 2021 berapa besarnya PPE opening. Nah, PPE opening pada tahun 2021 ini bisa didapat dari PPE closing pada tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2021 ini tahun sebelumnya yaitu 2020, maka didapat PPE opening pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.715.401, pada tahun 2022 1.743.861, pada tahun 2023 yaitu 1.769.475, pada tahun 2024 yaitu 1.792.527, pada tahun 2025 yaitu 1.813.275. Nah, selanjutnya yaitu kita cari dulu berapa plus capital expenditure. Nah, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 diasumsikan bahwa capital expenditure-nya yaitu sebesar 200.000. Maka dari tahun 2021 sampai tahun 2025 dibuatkan besarnya plus capital expenditure ini sebesar 200.000. Selanjutnya yaitu less depreciation. Nah, untuk mendapatkan less depreciation ini yaitu dengan rumus depreciation and amortization dikali dengan PPE opening. Nah, depreciation and amortization ini diasumsikan dari rata-rata tahun sebelumnya. Jadi rata-rata tahun sebelumnya itu 10%. Jadi untuk mendapatkan less depreciation ini maka dikalikan 10% dikali dengan 1.715.401 untuk tahun 2021, maka didapat hasilnya untuk tahun 2021 yaitu sebesar minus 171.540. Untuk tahun 2022 dengan rumus yang sama didapatkan hasilnya yaitu 174.386, tahun 2023 176.947, pada tahun 2024 yaitu 179.253, pada tahun 2025 yaitu minus 181.327. Nah, untuk mendapatkan PPE closing pada tahun 2021 maka perlu kita jumlahkan dari PPE opening plus ditambah dengan plus capital expenditure dan dikurang dengan less depreciation. Maka pada tahun 2021 didapat PPE closingnya yaitu 1.743.861, pada tahun 2022 yaitu 1.769.475, pada tahun 2023 yaitu 1.792.527, pada tahun 2024 yaitu 1.813.275, pada tahun 2025 yaitu 1.831.947.